berikan kepada kami untuk kami khotbahkan pada hari ini bicara tentang promiscuity. Ini mungkin kata yang kita jarang dengar ya, tapi bicara tentang bagaimana pengaruh pergaulan bebas. Kita tahu di dunia kita yang hari ini yang semakin tidak mengenal Tuhan, hari ini bicara tentang seks bebas, bicara tentang pergaulan bebas, menjadi hal yang semakin lumrah. Bahkan di antara orang-orang yang menyebut diri sebagai Kristen, bahkan di antara muda-mudi yang menyebut dirinya orang percaya. Saya punya satu perkawanan di tempat saya dari Surabaya, jadi saya punya beberapa teman. 10 orang kami adalah anak-anak orang Kristen dan anak orang Katolik. Tapi kebanyakan dari kami, teman-teman kami, di antara 10 orang yang virgin sampai menikah, hanya 2. Bayangkan, saya ada satu teman saya cewek, dia baru menikah 2 bulan, dia main tebak-tebakan. Aku hamil loh, coba tebak, aku sudah hamil berapa bulan? Kan baru 2 bulan, saya nebak dong, 1 bulan. Salah, 1,5 bulan, salah, 2 bulan, salah. Loh, kapsus berapa bulan? 4 bulan. Jadi setor duluan. Ya. Jadi kita melihat hari-hari ini seks bebas menjadi satu gejala yang semakin hari semakin melanda. Maka saya mengajak kita melihat di dalam 1 Korintus 7, ayat yang pertama sampai dengan 9, sebagai dasar perenungan firman Tuhan kita mengenai topik ini. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang 9, nanti saya akan mengajak kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, lalu kalian teman-teman bisa membaca ayat yang kedua, nanti kita baca bergantian demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Bisa? Mari kita berdiri, kita menghargai bacaan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Judul berikut tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali untuk persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Setelah itu, hendaklah kamu hidup kembali bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi orang-orang yang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ayat 9 kita baca bersama 2, 3. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Amin. Silakan duduk berbahagia kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan, tapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini bahkan sangat jarang dikhotbahkan di ibadah umum. Karena kalau kita melihat, ini adalah ayat 7 ini adalah sebuah jawaban Paulus kepada jemaat yang sangat bermasalah, terutama dalam hal moralitas seksualnya. Kalau kita melihat bagaimana jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang secara seksual mereka mengalami banyak hal yang keliru. Sebagai contoh di 1 Korintus 5 ayat 1 dikatakan ada seorang jemaat yang menikah dengan istri dari ayahnya. Ada incest di dalamnya. Kalau kita melihat bagian-bagian ini, saya mau membagi bagian-bagian ini kepada 3 hal. Kita akan bahas tentang 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang kesendirian. Yang kedua kita bicara tentang pernikahan, dan yang ketiga kita bicara tentang godaan. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama kita bicara tentang kesendirian. Rupanya Paulus menggarisbawahi bahwa ada keindahan dalam kesendirian. Siapa hari ini datang seorang diri? Halo? Tidak ada yang mau mengaku sepertinya ya. Hari ini seringkali kita rasa kalau kita jomblo, kalau kita single, itu adalah sebuah aib. Sebab teman-teman kita sudah pacaran, tapi kita sendiri masih sendiri.
Saya pun pernah merasakan di posisi seperti ini. Saya sebelum bertemu dengan istri saya sempat single selama kurang lebih 27 tahun. Dulu langganan lagu saya, sudah terlalu lama sendiri. Oh, jangan diikuti. Ya, jadi seringkali bagaimana kesendirian itu kita anggap sebagai aib yang tidak menguntungkan. Tetapi Paulus mengatakan di saat ini, dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku, dikatakan adalah apa? Baik. Kalau laki-laki, kalau ia tidak kawin. Adalah baik kalau kita dalam posisi masih seorang diri. Kenapa? Belum menunjukkan slide-nya. Ternyata gini, Paulus mau katakan, jomblo itu bukan dosa. Halo? Yang amin nih jomblo atau gimana ini? Jomblo sendiri itu bukan sebuah hal yang berdosa. Maka berbahagialah yang masih sendiri. Amin. Jadi kayaknya banyak. Sebab dalam kesendirian kita tahu single itu bukan dosa. Bayangkan Paulus itu dia hidup dari sebuah budaya yang sangat menekankan akan pernikahan. Orang Yahudi itu ada 7 kriteria orang yang tidak masuk surga. Nomor 1 adalah pria yang tidak menikah. Itu tidak masuk surga. Yang kedua, istri yang tidak bisa punya anak. Itu tidak masuk surga dan sebagainya. Jadi dari budaya yang sangat menekankan akan pernikahan. Tapi Paulus dalam terang Kristus mengatakan, kesendirian kita bukan dosa. Berbahagialah kamu yang jomblo-jomblo. Haleluya. Yang penting apa? Dalam kesendirian kita, kalau kita masih seorang diri, kita harus tahu bahwa kita hidup bagi Tuhan. Ini penting, kenapa? Mentalitas sebagai orang sendiri, coba bayangkan, andai kata kita tidak menikah, apakah kita masih hidup bagi Tuhan? Amin. Kalau kita tidak menikah saja kita hidup bagi Tuhan, apalagi kalau kita menikah. Maka carilah pasangan yang seiman. Wah susah ini kok, stoknya sedikit. Saya dulu juga pernah mencoba ini, saya lihat kiri kanan, seiman tidak cocok. Cocok tidak seiman. Seiman cocok jenis kelamin sama. Saya mikir Tuhan daripada nggak ada apa sama ini aja ya, jangan ya. Kita tidak mengaku LGBT. Percayalah Tuhan pasti bisa menyediakan yang baik buat kita semua. Amin. Cari pasangan yang seiman. Saya dulu waktu masih single, saya juga bergumul. Bagaimana menemukan pasangan? Saya tuh gampang-gampang saja waktu itu. Saya cuma 2. Yang penting perempuan, harus sama perempuan. Nggak mungkin sama sesama jenis ya, saya tidak mau LGBT, oke? Yang kedua, anak Tuhan, ya kan? Yang ketiga, mau sama saya. Percuma anak Tuhan kalau nggak mau sama saya, oke? Waktu itu saya juga sempat, orang tua saya tambahi, sama-sama orang Tionghoa. Waduh, kena etis nih, susah ini. Saya waktu itu lihat yang Tionghoa di gereja saya, kalau nggak terlalu muda, oma-oma. Saya pikir, waduh bagaimana ini carinya? Tapi Tuhan punya jalannya. Waktu itu saya ketemu sama istri saya, dan ketemu dengan cara yang nggak masuk akal ya. Kalau tanya, teman apa? Teman sekolah? Bukan. Teman gereja? Bukan. Teman kuliah? Bukan. Teman pelayanan? Bukan. Loh, ketemunya di mana? www.jodohkristen.com. Ada loh, sungguhan ada. Saya tidak promosi ya, tapi saya selalu cerita sukses yang berhasil dari situ-situ. Wah, jadi saya ketemu itu dengan cara Tuhan berjumpa dengan yang baik ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, orang yang jomblo itu dia punya yang namanya kebebasan. Oke, kalau orang yang jomblo itu, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri, musahkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri, musahkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Jadi yang masih single, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan. Untuk apa? Untuk kalian maksimal dalam studi kalian, dalam karir kalian, dalam segala hal. Orang yang jomblo itu masih bebas. Yang sudah menikah,
apa-apa tidak bebas. Ya, harus masih izin sama istrinya, ini, itu, dan sebagainya. Tapi orang jomblo, kita punya kesempatan untuk bisa bebas. Mau karir, oke. Mau kuliah, oke. Tapi kita bisa fokus, bahkan kita fokus kebebasan kita untuk melayani Tuhan. Sebab kalau kita masih single, pelayan di gereja, gampang. Catur jadwalnya, gampang. Kadang-kadang begitu menikah, susah cari pelayanan di gereja. Ya, jadi masih single, bisa main Tuhan dengan maksimal, kerjakan itu, ya. Karena ada waktunya kita nggak bisa main dengan maksimal. Maka kalau kita tekankan dalam kesendirian ini, apa yang dipentingkan? Kalau kita melihat dalam kesendirian ini, yang penting itu kita harus membangun kesiapan. Jangan fokus pada Ada yang kesepian malam ini? Ada yang kesepian? Tidak ada ya. Percayalah, Tuhan sedang persiapkan kamu. Jadi anak Tuhan dipakai Tuhan. Persiapkan dirimu jadi pasangan yang baik buat pasanganmu di masa depan. Buat istrimu, buat suamimu, jadilah orang yang terbaik. Yang aminnya keras saya doakan dapat jodoh yang dari Tuhan. Haleluya. Oke. Yang kedua, tidak hanya Paulus bicara tentang bahwa kesendirian itu indah. Tapi kita harus belajar untuk melihat kudusnya pernikahan. Sehingga lihat 2 dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki punya istrinya sendiri, dan setiap perempuan punya suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Anda tahu kata berkat dalam Alkitab muncul pertama kali di mana? Bapak Pendeta, ada yang tahu kata berkat pertama kali muncul dalam Alkitab di mana? Kalau kita perhatikannya, rupanya kita melihat kata berkat pertama kali itu muncul dalam sebuah institusi yang dinamakan pernikahan. Sehingga kita katakan Allah, Kejadian 1:8, Allah apa? Memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi cinta dan seks yang benar adalah berkat yang diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya cinta dan seks itu adalah sebuah hal yang indah. Tapi mengapa hari ini tidak indah? Karena cinta dan seks hari dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa menjadi melenceng. Kalau kita menunjukkan slide-nya, kita bisa melihat ada contoh-contoh yang rusak bagaimana orang percaya mereka jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat pertama dikatakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Di antara siapa? Orang percaya, di dalam gereja, di antara pelayan Tuhan. Dikatakan apa? Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Pernahkah kita melihat orang-orang yang begitu tampil begitu suci, tampil begitu agamawi, dia mulai di gereja, seorang hamba Tuhan, tapi justru jatuh dalam hal seks. Saya mendapati banyak. Kalau saya melihat, ini teman-teman ya, bukan Bapak Ibu, mohon maaf saya biasa di umum. Kalau kita melihat, saya sendiri dulu punya seorang rektor yang dulu sangat saya kagumi. Kalau teman-teman tahu di Surabaya itu, mohon maaf kebiasaan di umum sekali lagi. Kalau kita melihat, waktu itu rektor saya ini adalah orang yang sangat saya kagumi, menjadi teladan saya. Sampai suatu titik, kalau Anda tahu beritanya ada pendeta Surabaya yang melecehkan anak kecil. Itu rektor saya sendiri. Betapa saya kaget bagaimana seorang yang begitu suci, yang saya anggap begitu bisa dimanuti, rupanya justru jatuh dalam hal moralitas seksual. Dan ini bukan kasus yang 1-2, tapi banyak. Dalam pengalaman saya pelayanan, saya pernah waktu saya pelayanan sekolah minggu, saya mendapati rekan sekolah minggu saya bermasalah. Setelah kami telusuri lebih dalam lagi, rupanya dia punya masalah dengan, mohon maaf, pedofilia. Jadi bayangkan, dia katakan begini, dia guru sekolah minggu, mohon maaf ya, sini kita bahasanya agak kasar, karena dia punya fantasi dengan anak kecil. Sebelum dia melayani sekolah minggu, dia harus begitu dulu, supaya dia nggak mikir aneh. Bayangkan, ada orang-orang itu ada di sekitar gereja, di sekitar pelayanan. Bahkan di 1 Samuel, ayat yang kedua, ada seorang anak imam, Hofni dan Pinehas. Mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tetapi mereka jatuh, mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang ada di gereja. Kalau kita hari ini, kita mengaku anak Tuhan, kita menyembah Yesus. Adakah dosa moralitas seksual yang kita sembunyikan dari Tuhan? Mungkin teman kita nggak tahu.
Mungkin rekan pelayanan kita nggak tahu, tapi ketahuilah Tuhan mengetahui segalanya. Dia mengetahui segalanya. Dan ada satu quote yang saya quote dari seorang pastor yang bernama Daniel Batarseh. Dia mengatakan begini, "One of the greatest signs that someone doesn't know the Lord is a persistent illegitimate pursuit of sexual activity." Artinya, salah satu tanda terbesar bahwa seorang tidak mengenal Tuhan adalah pengejaran terus-menerus aktivitas seksual yang tidak sah. Kalau kita baca 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya, amin. Oke, kita lihat ya, 1 Tesalonika pasal 4, ayat 3. Dikatakan demikian, kamu karena inilah yang kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Inilah kehendak Allah pengudusanmu. Ceblok sebelahnya, pengudusanmu. Pengudusanmu, amin. Baca yang selanjutnya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain saya mau katakan, orang yang terjebak dalam immoralitas seksual, dia dalam tanda petik sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, sekalipun dia orang rektor atau sekalipun dia S3 teologi, percuma kalau kita hari di minggu melayani Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kita terjebak kepada hal yang berdosa. Tapi Tuhan rindu untuk kita tidak tetap dalam dosa kita. Dia rindu untuk kita semua dipulihkan dan datang dalam kudusan itu. Kalau kita melihat apa konsep pernikahan, kita harus tahu bahwa cinta dan seks atau pernikahan yang kudus itu seperti api. Api itu dapat memberikan kehangatan kalau dalam posisi yang tepat. Tapi api itu juga yang sama juga bisa menghanguskan. Kita tahu api yang kecil bisa menghanguskan sebuah hutan, tapi api yang sama kalau kita tempatkan di perapian bisa menghangatkan sebuah ruangan. Intinya apa? Pernikahan yang indah, cinta yang indah, cinta yang benar itu hangat. Tapi cinta yang keliru menghancurkan kita semua. Kalau kita memperhatikan ya, maka untuk cinta dan seks itu ada wadahnya. Next slide menunjukkan. Wadah yang tempat itu bisa mendatangkan manfaat. Anda tahu kalau air itu kalau misalkan dibikin sebuah bendungan, maka air itu akan mendatangkan sebuah fungsi, yaitu apa? Menghasilkan listrik, menghasilkan semua yang baik. Jadi ada manfaat yang timbul dari wadah yang tepat. Tapi sebaliknya, ketika air itu di luar dari wadahnya, di luar dari tempat yang seharusnya, maka mendatangkan kerusakan. Kemudian fotonya adalah foto banjir yang terjadi di Seoul, Korea Selatan. Kalau di Indonesia kan banjir sudah biasa ya. Di sana itu saking gak pernah lihat banjir, bingung lihat banjir. Bahkan kali ini banjir paling parah ketika apa? Yaitu ketika banjir ini menimpa ibu kota mereka itu, yang terjadi banyak orang yang meninggal. Karena air yang meluap di luar dari wadahnya. Anda tahu? Seks, cinta juga sama. Anda tahu? Di mana wadah yang disediakan Tuhan untuk kita menikmati cinta dan seks? Wadah itu disebut apa sebagai apa? Pernikahan. Tempat yang paling indah untuk kita mengalami semua itu adalah ketika kita masuk ke gereja. Kita berhadapan dengan Tuhan. Lalu kita mengatakan, aku menerima kamu sebagai suamiku. Aku menerima kamu sebagai istriku. Dalam suka maupun duka, sampai maut memisahkan. Anda tahu? Kita buka deh, Matius 19 ayat 5-6. Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu apa? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6 baca bersama saya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dibersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya satu yang menceraikan, maut, kematian yang menceraikan. Lalu gimana kok dengan orang-orang yang menikah, cerai,
lalu nikah lagi. Saya sering bahas ini kalau di tempat saya. Ketika melihat saat kita menikah, kita punya 2 surat. Yang pertama adalah surat di hadapan catatan sipil yang menyatakan si A dan si B menikah sah hukumnya. Tapi jangan lupa, ada surat yang lain. Itu surat apa? Surat di surga. Kalau kitab yang memberkati kita bukan hanya hamba Tuhan hanya Allah yang memberkati kita. Tapi Tuhan saat kita menikah di gereja menyatakan bahwa A dan B adalah pasangan suami istri. Maka saat A dan B bercerai, yang dibatalkan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang A, bingung ya, atau yang B? A. Orang bercerai, ini sudah dirobek-robek, sudah batal secara hukum. Yang ini, pernah batal? Firman Tuhan katakan, sampai maut. Berarti, andai kata ada orang Kristen, dia bercerai, pasangannya masih hidup, menikah lagi. Secara Alkitab, orang itu hidup dalam perzinahan. Gak banyak gereja ajarkan ini. Tapi saya mau pesan satu hal. Pernikahan Kristen itu pernikahan yang paling kudus. Gak gampang kita nikah cerai. Jadi kalau cari pasangan yang terbaik. Gak usah cepat, yang penting tepat. Oke? Pak, nanti tolong doakan ya, ini kayaknya banyak bermasalah dengan pasangan hidup ini ya. Oke, dan yang terakhir, karena kita akan lanjut dengan talk show, kita juga harus mewaspadai segala godaan. Anda tahu, selama kita dari single menuju pernikahan, selalu ada godaan yang menanti kita. Sehingga 2 kali di bagian yang kita baca tadi, bicara tentang iblis menggoda. Bahkan ayat 9, tetapi kalau mereka dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Sebagai orang yang masih hidup dalam daging, tentu ada keinginan yang seringkali gak wajar kita miliki. Dan dalam menghadapi godaan, bagaimana cara kita menghadapi godaan? Saya ini mau mengajak kita belajar dari tokoh yang bernama Yusuf. Anda tahu, Yusuf adalah seorang yang pernah mengalami godaan dan dia selamat dari godaan itu. Kalau kita baca di Kejadian 39 ayat seterusnya, saya ambil poin-poinnya saja, di next slide-nya boleh dimunculkan. Kita bisa melihat rupanya dari bagian asal 5 sampai ayat 6. Next slide-nya boleh dimunculkan. Dikatakan begini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ada di sini yang wajahnya cantik. Yang ganteng. Coba perhatikan. Selang beberapa waktu, istri tuannya loh ini cilaka. Memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Jadi paras yang elok, satu sisi adalah berkat. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa menjadi jerat. Kalau kita lihat orang-orang yang terjebak dalam industri pornografi, semuanya yang ganteng sama cantik. Gak ada yang jelek. Soalnya yang jelek gak laku gitu ya. Kalau kita melihat, kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa respon kita? Dan kalau kita melihat rupanya di next slide-nya dimunculkan, godaan itu tidak hanya datang satu kali, walaupun dikatakan, walaupun dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi kadang-kadang godaan untuk kita jatuh tidak datang satu kali. Tapi datang berulang kali. Mungkin yang pertama kita bisa lewati. Yang kedua, yang ketiga, masihkah kita mampu untuk kita bertahan supaya kita jatuh? Next, ditunjukkan. Lalu gini, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Nah perhatikan nih, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu menggambar Yusuf sampai berkata, mari tidur dengan aku. Jadi gimana kita menghadapi godaan? Mari kita hindari situasi-situasi yang mendukung godaan. Jadi kalau kamu diajak pacarmu pacaran di tempat yang remang-remang, jangan ya dek ya. Kalau kamu mau nonton, duduknya di pojokan,
Jangan ya dek ya. Ingat, kalau mau pacaran, yang di rumahmu ada siapa? Enggak ada siapa-siapa, jangan pacaran di rumah. Ya, sebab saat kita berduaan itu, iblis bisa menggoda kita. Saya ngomong gini bukan saya ini nggak pernah ya, saya itu pernah. Waktu saya masih seusia kalian, saya waktu itu SMP, saya tuh hampir bablas, bablas ya. Waktu itu ini adik kelas saya, kelas 3 SMP, adik kelas saya 1 SMP. Kami ini nggak sengaja nonton sesuatu yang nggak pantas ditonton anak remaja. Anggaplah seperti itu. Situasinya tidak ada orang di rumah. Bayangkan, dianya mau, sayanya mau juga waktu itu. Ngeri ya. Tapi Anda tahu apa yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berhenti? Kita sudah hampir bablas berhenti. Next slide-nya menunjukkan. Ini kebetulan firman ini dikatakan ini, tetapi Yusuf menolak, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saya tinggalkan dengan firman Tuhan ini. Ketika kita dengar firman Tuhan di gereja, apa yang kita dengar akan menolong kita untuk bertahan dalam godaan. Kita nggak pernah tahu firman Tuhan mana yang kita butuhkan dalam segala situasi. Maka berbahagialah yang mendengar firman Tuhan. Karena saat kita mendengar, kamu tergoda, firman itu menjadi kekuatan untuk kita bertahan dengan godaan. Akhirnya nggak jadi. Apakah saya menyesal? Ada sedikit rasa menyesal. Tapi saya bisa katakan hari ini saya pria yang berbahagia. Sebab apa? Waktu saya menikah, ciuman pertama dengan istri saya. Hubungan pertama dengan istri saya. Maka saya katakan pernikahan saya adalah pernikahan yang berbahagia. Dan saya doakan teman-teman berbahagia. Tapi saya sudah jatuh dalam dosa, bagaimana? Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau engkau mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Dan Tuhan akan berikan pada kita kesempatan untuk memulai sebuah langkah yang baru. Bahwa itu kepada Tuhan. Percayalah, pernikahanmu, masa depanmu pasti diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kayaknya kita diberkati.